sadri maring ngisori dodo iku aula luweh utama min irsalihima tinimbang saking ngeculake kafaihi bil kulliyati kelawan total. Summas ti'nafu raf'ihima ila tahtis sadri. Summas ti'nafi raf'ihima nuli ngawiti ngangkat kafaihi. Nuli ngawiti ngangkat ing kafaihi ila tahtis sadri tumeka maring nisori dodo. Qala dawu sapa al mutawalli al imam al mutawalli wa tamadahu lan gawe tetandenan ing qaulul mutawalli lan gawe tetandenan ing qaulul mutawalli sapa ghiruhu liyani mutawalli dawuh yang bagi ayyan dura ing dawuh yang bagi ayyan dura yang bagi sayukjo apa ayyan dura yen to ningali sapa musalli yen to ningali sapa musalli qabla raf'i ing dalem sadurunge ngangkat ningali wat takbir lan takbir yang dura ningali ila maudhi'i sujudihi maring panggonan sujude musalli wa yutrika lan yen to ndingklukake sapa musalli ra'sahu ing sirahe musalli qalilan kelawan kedhik summa yarfa'u nuli ngangkato sapa musalli ing ra's wasalithu utawi kaping telune arkanus shalah iku qiyamu qadirin ngadeki wong kang kuwasa alihi ing atase qiyam binafsihi kelawan awak dhewe ne qadir au bi ghairihi utawa kelawan liyane qadir fi fardin ing dalem salat fardu walau manduran senajan anane fardu iku kang den nadari au mu'adan utawa kang den baleni wa yahsululan hasil apa al qiyamu ngadeg binasbi faqari dhahri kelawan jejegake ing balung gigire musalli aidhamihi tegese pira-pira balung dhahri allati hiya kang utawi idham iku mafasiluhu pira-pira rosane dhahri walau bistinadin senajan anane qiyam iku kelawan senden senden ila syai'in maring suwiji-wiji bihaitsu lauzalah kelawan sekirane lamun ilang apa syek lasaqata mongko yektine gugur sapa musalli wa yukrahu al istinadu la bin hina'in ingkana aqraba ila aqallir ruku'i wa yukrahu lan makruh apa istinadu senden meskipun boleh senden tapi hukumnya makruh. La bin hina'in niki atof tenggini binasbi faqari dhahri. La bin hina'in ora hasil kelawan merkungkung ingkana lamun ono apa inhina ono iku aqraba luwe parek ila aqallir ruku'i maring luweh kedhike ruku' ilam ya'jiz lamun ora apes sapa musalli antama mil intisobi saking sampurnane jejeg wali ajizin syaqqa alaihi qiyamun salatun qaidan wali ajizin lan iku wenang kedue wong kang apes syaqqa kang masyaqqat ali ing atase ajiz apa qiyamun ngadeg bi an lahiqahu gambare kelawan yen to nemoni ing ajiz
gambare kelawan yen to nemoni ing ajis bihi sebab qiyam apa masyaqqatun masyaqqat syadidatun kang abot apa masyaqqat kang banget apa masyaqqat bihaitsu la tuhtamalu kelawan sekirane ora den tanggung apa masyaqqah kelawan sekirane ora den tanggung apa masyaqqah adatan ing dalem kebiasaane wadhabatuha lan melanggeri ing masyaqqah syadidah lan melanggeri ing masyaqqah syadidah sapa al imamu imam sapa al imamu imam melanggeri imam mahramen maksudnya melanggeri bi antakuna gambare kelawan yen to ana apa masyaqqah iku bihaitsu yadhhabu kelawan sekirane ilang ma'aha sertani masyaqqah apa khusyu'uhu khusyu'e musalli apa khusyu'uhu khusyu'e musalli wali ajizin khabar muqaddam mubtada muakhare salatun utawi salat qaidan hale lungguh karo kibisafinatin kaya wong kang numpak perahu khofa kang kuatir sapa kibisafinah kuatir nahwa daurani roksin ing sepadane mumete sirah numpak kapal lek gak kulino Pak sembayang mbek ngadeg sak ngene senteoran ngene namanya daurani roksin alamun ngadeg sapa raqib wasalisin lan wong kang beser layas tamsiku kang orang ngempet ora bisa ngempet sapa salis hadatsau ing hadase salis illa bil kelawan lungguh sehingga sholatnya dengan cara duduk. Terus kalau sholatnya duduk nanti rukuknya gimana? Wayanhan lan merkungkungo sapa alqaidu wong kang lungguh liruki krana are ruku bihaitsu tuhadhi kelawan sekirane nganceri apa jabhatuhu batuke qaid nganceri maing barang kuddama rukbataihi kang ana ngarepe dengkul lorone qaid far'un qala syaikhuna yajuzu limaridin pun sekarang melanjutkan pembahasan terakhir kemarin yaitu rukun kedua daripada sholat adalah takbiratul ihram. Kemarin sudah disebutkan bahwa takbiratul ihram itu yang paling penting adalah lafadz Allahu Akbar. Itu yang paling penting takbiratul ihram itu. Membaca Allahu Akbar. Kemarin terakhir juga dijelaskan bahwa kalau ada orang takbiratul ihram berkali-kali, takbir berkali-kali, padahal takbir sebelumnya tidak ada masalah. Dan setiap takbir yang dilakukan itu diniatkan untuk membuka sholatnya, maka justru menjadikan dia masuk ke dalam sholat dengan takbir ganjil dan dia keluar dari sholat dengan takbir yang Ini takbirnya nggak ada masalah loh ya. Allahu Akbar. Sudah sah. Takbir lagi. Allahu Akbar. Kalau begini beda lagi. Allahu Akbar. Aduh gak sare. Akan karuan ngomong. Cara ngomong kan berarti batal Pak ya. Berarti ketika dia takbir lagi ini bukan dihitung takbir kedua, tapi dihitung takbir pertama. Paham ya? Itu sudah kemarin. Nah sekarang wayajibu isma'uhu ayat takbiri nafsahu ingkana sahihas sam'i wala aridha min nahwi laghatin kasa iri ruknin qawliyin minal fatihah wat tasyahud wassalam. Kemudian di antara kewajiban yang harus dilaksanakan dalam masalah takbiratul ihram adalah takbiratul ihram itu harus diperdengarkan kepada pendengarannya sendiri. Wajib untuk memperdengarkan takbiratul ihram kepada dirinya sendiri. Ingkana sahihas sam'i, bila mana dia itu pendengarannya sehat. Mohon maaf Pak,
Kamu lihat takbiratul ihram. Ojo ngene. Allahu Akbar. Kalau suara nih biasa. Allahu Akbar. Ngeretok. Tidak boleh. Takbiratul ihram itu harus diperdengarkan. Kamu tahu diperdengarkan nih? Orang lain dengar gitu. Diperdengarkan ke dirinya sendiri. Allah. Bagaimana caranya kamu ketika takbiratul ihram itu ada volume suara yang mampu didengarkan oleh telinga kamu. Soalnya biasa orang wong takbir ngene, Pak, tekan masjid. Gak krungu suarane. Gak kudu krungu koncone, krungu piye dhewe. Kalau sampai takbirnya itu tidak terdengar oleh telinganya sendiri, maka takbiratul ihramnya enggak sah. Karena salah satu kewajiban dalam takbiratul ihram adalah memperdengarkan takbiratul ihram itu kepada pendengarannya sendiri. Harus. Makanya biasanya kadang orang masjid itu yang ngono kuwi lho, Pak. Oh. Harus suara nih. Allah. Tidak boleh. Takbiratul ihram itu harus diperdengarkan. Artinya volumenya disuarakan sampai terdengar oleh telinganya sendiri. Kalau dia sehat pendengarannya. Tapi kalau memang dia nggak dengar yo, yang penting itu volume. Misalkan yo, kok coro HP ku volume kira-kira biar telinga sendiri dengar berapa? Oh 30 sudah dengar Gus, ya berarti 30 aja. Paham ya? Wala aridho min nahwi laghatin. Dalam kondisi tidak ada hal yang menghalangi untuk mendengarkan. Semisal keramaian. Misal, kamu jamaah di masjid. Sebelah masjid ono wong duwe gawe. Ada orang hajatan. Hotel salon kan, banter. Yang semestinya volume sak meniki. Allahu Akbar. Telinga itu sudah dengar. Tapi berhubung di samping ini ada hajatan. Akhirnya Allahu Akbar. Ini nggak dengar telinga kita. Pertanyaannya, harus ditambah volumenya atau cukup volume sekian? Apa maksud saya? Misalkan suara kamu untuk takbir volume 30 itu Allahu Akbar. Itu sudah dengar telinga kamu? Sudah dengar? Dalam kondisi normal. Tapi karena di samping masjid, di samping tempat kamu sholat itu mungkin ada orang hajatan. Akhirnya nyetel salon kan banter. Berhubung karena di situ nyetel salon, kamu takbir yang biasanya volume 30 sudah dengar. Kamu volume 30, Allahu Akbar. Nggak dengar kamu. Padahal kewajibannya orang sholat itu takbiratul ihramnya harus diperdengarkan kepada dirinya sendiri. Pertanyaannya, apakah harus kamu tambahkan volumenya karena kamu nggak dengar karena ada hajatan? Atau cukup segitu? Cukup. Bezul. Hah? Wala aridho min kita tetap wajib untuk memperdengarkan kepada diri kita sendiri sesuai kadar normal dalam kondisi tidak ada penghalang. Artinya, kalau ada penghalang, tidak perlu kamu tambahkan. Terus volume tambah banter. Allahu Akbar kan juga. Tetap senormalnya saja. Yang biasanya segitu sudah dengar, ya segitu saja. Tapi di pas nggak dengar ya Gus. Itu kan ada faktor X tidak mempengaruhi. Yang penting dengan volume suara yang mestinya biasanya kamu dengar kok kamu sudah dengar, meskipun dalam kondisi itu kamu nggak dengar karena ada satu kondisi eksternal yang mempengaruhi, maka cukup segitu, tidak perlu kamu tambahkan. Paham? Soalnya tambahin terus, wah, pas ono orek, wah Agustusan, iya, tambah banter, sono orek kayak bau antar, kok bengok-bengok sembayangmu akhirnya. Allahu Akbar. Cek aku kurang banter ternyata. Kan ya gak, Pak. Gak masuk akal. Nah, itu tidak perlu di situ. Kasa iri ruknin qauliyin. Sebagaimana rukun-rukun qauli yang lain itu juga wajib diperdengarkan kepada telinga kita masing-masing. Sebagaimana rukun-rukun qauli yang lain itu harus diperdengarkan kepada telinga kita sendiri. Saya tahu rukun qauli. Rukun qauli itu rukun yang bersifat ucapan. Dalam sholat itu kan ada rukun fi'li. Kalau rukun fi'li itu rukun tindakan. Ruku itu kan gerak toh. Itu namanya rukun fi'li. Rukun qauli itu rukun yang bersifat ucapan. Baca Fatihah. Yes. Tasyahud akhir. Salam. Itu rukun qauli. Lah rukun qauli ini sama dengan takbiratul ihram. Harus diperdengarkan kepada telinga kita. Ojo dimi-dimi.
Dolin amin. Kuat dolin. Ada. Gak sah salat kamu. Salat itu salat ya, salat duhur loh. Meskipun salat duhur, justru tolak ukurnya salat duhur yang dituntut untuk suara lirih. Lirih itu bukan nggak dengar suaranya, tapi lirih itu terdengar telinga sendiri, tidak terdengar oleh orang lain. Paham ya? Lah anak wong maca Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Gak sah, bayang. Moro-moro alamin, ngono. Moro-moro dolin. Gak sah salat. Lho ngoten niku pripun? Ingat niku, enak niku. Heeh. Dolin. Bismillah dolin. Ar-Rahman. Iya kenapa? Loh, saya kita kandhani. Pembahasan ini tidak urusan jamaah, Pak. Ini bukan urusan jamaah. Ini membahas tentang individual kita masing-masing. Untuk menjadikan sholat kamu sah, maka ketika kamu membaca rukun qauli, Fatihah, tasyahud akhir, salam, takbiratul ihram, itu harus dengan volume suara yang mampu didengar oleh telinga kamu. Kalau kamu tidak sampai pada volume yang bisa didengar oleh telinga kamu, masih lambe moba, metu suaranya tapi gak krungu kupingmu, maka bacaan kamu dianggap gak sah. Kalau kamu bacaannya dianggap gak sah, dianggap gak membaca Fatihah, otomatis menjadikan sholatnya tidak dari wakeh. Murmur keluar alam ini dok, gak boleh, itu gak sah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Krungu kupingnya. Harus terdengar telinganya. Karena dalam rukun qauli itu harus isma'uhu nafsah. Harus diperdengarkan kepada dirinya sendiri. Soalnya akeh lho, Pak. Aku sing paling sering ngerti ku wong takbir. Wong takbir gak krungu suaranya. Ngono. Babar. Ada. Gak sah itu. Wong takbiratul ihram itu harus isma'. Harus diperdengarkan kepada dirinya. Itu kalau takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud akhir dan salam yang notabene-nya harus atau rukun wajib untuk dibaca. Wa yu'tabaru isma'ul mandub al-qawli li husulis sunnah. Kalau untuk bacaan yang sunnah gimana, Gus? Dalam sholat itu kan ada bacaan yang sunnah tuh, Pak. Apa contoh bacaan sunnah, Zah? Bacaan sunnah pertama apa? Doa. Apa aja? Iftitah. Doa iftitah itu kan sunnah. A'udhu itu sunnah. Baca surat itu sunnah. Ya. Allahu Akbar ketika mau rukuk itu sunnah. Subhana rabbiyal azim bihamdi. Pokok selain yang tadi, selain Fatihah, selain tasyahud akhir, selain salam, selain takbiratul ihram, itu semuanya sunnah. Maka meskipun ini sunnah, itu juga harus diperdengarkan kepada telinga kita. Telinga kita sampai mendengarkan suara itu untuk mendapatkan kesunahan. Lek kuwi muni kabira gak krungu kuping ya gak kesunahan. Kabira. Subhanallah ibu tahu. Sila. Gak dapat kesunahan kamu, Pak. Maka wa yu'tabaru isma'ul mandubil qauli li husulis sunnah. Maka disyaratkan untuk memperdengarkan bacaan-bacaan yang meskipun hukumnya sunnah harus diperdengarkan ke telinganya sendiri untuk mendapatkan kesunahan. Paham ya? Penting ini, Pak. Aku tuas kebiroan. Sudah. Ana wasilah. Krungu burine tok ngono. Ya apa Gus? Gak apa-apa Gus, wong kabiro sunnah itu. Iya kabiro sunnah memang. Tapi kalau kamu bacanya seperti itu, kamu nggak mendapatkan kesunahan. Memang nggak batal sholatnya wong sunnah. Tapi kalau itu terjadi pada ucapan-ucapan bacaan-bacaan yang hukumnya wajib, itu fatal. Fatihah krungu, amin, amin, waladhdallin. Nah, jadi ini nggak sah, Pak. Wong Fatihah itu kewajiban, bacaan yang wajib. Kalau nggak dibaca dengan memperdengarkan suara, otomatis dianggap tidak sah bacaan Fatihahnya. Kalau Fatihahnya dianggap nggak sah, otomatis sholatnya juga tidak paham. Wa sunnah jazmu ra'i ayat takbiri khuru min khilafi man aujabahu. Kemudian dalam pembacaan lafaz takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itu kan jadi mubtada khobar. Orang ngaji nahwu sharaf bisa. Allahu utawi Allah rafa. Alamat rafa'i dhammah. Mergo isim mufrad. Iku
Itu jadi khobar rofa. Alamatnya pakai dhamma karena isim mufrad juga. Allahu Akbar. Lafaz aslinya begitu. Tapi memang realitanya secara fikih sunnah untuk membaca takbiratul ihram itu dengan disukun roknya akbar. Allahu Akbar. Memang disukun sunnahnya. Kenapa kok sunnahnya begitu? Karena ada sebagian ulama yang justru mewajibkan untuk disukun roknya. Maka ambil jalan tengah, ini wajib nih. Berarti gak ngono, gak sah. Imam Syafi'i, madhab Syafi'i ambil jalan tengah. Apa itu? Dalam pembacaan takbiratul ihram, itu roknya sunnah untuk disukun. Allahu Akbar. Tapi seumpama toh, membaca sukun juga nggak apa-apa. Kan kemarin sudah disebutkan. Boleh untuk dhammur ra. Allahu Akbar. Nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Wajibi li imamin kasairi takbiratil intiqalati. Kemudian juga disunnahkan untuk membaca takbiratul ihram secara keras bagi imam sebagaimana bacaan takbir intikal. Kalau kita kan baca takbir kan yang penting dengar telinga sendiri. Kalau kita baca takbir yang penting terdengar telinga sendiri. Oke? Kewajibannya isma'un nafas. Memperdengarkan pada telinga sendiri. Tapi kalau sholat jamaah, orang yang jadi imam ketika takbiratul ihram, itu sunnahnya takbiratul ihramnya nggak cuma dengar telinga sendiri, tapi dikeraskan. Dikeraskan itu artinya sampai terdengar oleh pendengaran orang lain. Karena imam itu diikuti orang. Lah kan udah Pak? Ju'ilal imam itu liyu'tamma bih. Imam itu dijadikan imam agar diikuti. Lele suaramu pelan, krungu kupingmu tok. Lah aku melok sapa terus. Ngono lho. Kasairi takbiratil intiqalat. Sebagaimana takbir intiqal yang lain bagi imam sunnah untuk dikeraskan. Kamu tahu takbir intiqal Ki? Ya Ki. Tahu takbir intiqal? Takbir intiqal itu takbir perpindahan. Mau ruku Allahu Akbar. Mau sujud Allahu Akbar. Itu namanya takbir intikal. Takbir intikal juga sama. Bagi imam sunnah untuk dikeraskan. Karena apa? Yuk, apa dialog iya Pak. Lalu imamnya dimi Allahu Akbar. Gak kerung. Lamburinnya terus ngerti kondi lewat ruku. Maka bagi imam sunnah jahrun bih. Sunnah untuk mengeraskan suaranya dalam praktek takbiratul ihram atau takbir-takbir yang lain. Waraf'u kaffai ay au ihdahuma in ta'assara raf'ul ukhra bi kashfin au ay ma'a kashfihima wa yukrahu khilafuhu ma'a tafriqi asabi'ihima hadwa mankibaihi ay muqabila mankibaihi. Pun sekarang begini Pak, kamu tak ajarkan cara takbir yang sunnah. Ini nggak harus loh ya, mau nggak ngono nggak apa-apa. Wong takbir itu ngangkat tangannya kan nggak wajib tuh Pak. Gue cara sembayang loh, Allahu Akbar. Kan nggak apa-apa. Kamu jangan heran. Kamu sholat misalkan ya nggak di Indonesia, orang takbir Allahu Akbar nggak pengen angkat tangan, oh heran. Karena takbiratul ihram itu yang wajib bacaannya, bukan ngangkat tangannya, paham ya? Cuma sunnahnya orang takbiratul ihram itu raf'u kaffaihi. Sunnah untuk mengangkat kedua telapak tangan. Allah diangkat, ya. Kedua telapak tangannya ini diangkat. Au ihdahuma in ta'assara raf'ul ukhra. Kalau dua-duanya diangkat sulit, bisanya cuma angkat satu, mungkin yang satu lagi sakit, mari ke seleo ya situ. Pokok dua-duanya ini diangkat, yang bisa diangkat diangkat. Diangkatnya itu bikashfin ay ma'akashfihima. Dua telapak tangan ini diangkat dalam kondisi terbuka. Dalam kondisi terbuka. Artinya orang gegem. Gak ngene Pak, Allahu Akbar, enggak. Terbuka. Terbuka. Telapak tangannya dibuka, tidak digenggam, dibuka. Ma'atafriki asabi'ihima. Dan ketika takbiratul ihram tangannya diangkat, telapak tangannya dibuka, jari jemarinya direnggangkan. Gak ngene. Ya. Gak ngene ya. Telapak tangan diangkat, terbuka, direnggangkan. Gak begini. Tapi begini. Tafriki asabi'ihima, direnggangkan. Yes.
Hadwa ay muqabila mankibaihi bihaitsu yuhadhi atrafu asabi'ihi a'la udhaihi. Diangkat sampai sekira ujung jari jemari sejajar dengan ujung telinga. Ki kuping. Ya. Ujung jari jemari sejajar dengan telinga atas. Yes. Wa ibhamahu syahmatai udhunaihi. Dan jari jempol sejajar dengan telinga. Yes. Warohatahu mangkibaihi. Kemudian apa namanya ini, telapak tangannya sejajar. Allah. Yes. Juga aku tunggu penggaris. Masa aku sembahyang gue penggaris. Mari ngaji ini kayak penggaris gini nih. Set, kayak penggaris gini. Ces ini kenceng. Ora, kira-kira lah Pak. Ujung jari jemari ini lurus dengan telinga bagian atas, jempol ini lurus sejajar dengan telinga bagian bawah, kemudian ini telapak tangan sejajar dengan pundak. Sudah. Sunahnya begitu. Sunahnya pun. Wa hadhil kaifiyatu tusannu ma'a jami'i takbiri taharrumin bi ayyukrinahu bi ibtidaan wa yunhiyahuma ma'an. Iki rungokne tenan. Aku pinter wae, mu paham ora? Praktek ini, apa prakteknya tadi? Dua telapak tangan diangkat dalam kondisi terbuka, jari jemarinya direnggangkan. Praktek ini sunnah dilakukan bersamaan dengan bacaan takbiratul ihram secara total. Sunnah dilakukan bersamaan dengan bacaan takbiratul ihram secara total. Artinya apa? Bi ayyukrinahu bi ibtidaan wa yunhiyahuma ma'an. Artinya proses pengangkatan tangan dimulai bersamaan dengan Allah dengan permulaan takbir, dan berhentinya pengangkatan tangan bersamaan dengan selesainya lafaz akbar. Tengok nih. Praktek ini tadi bersamaan dengan pembacaan takbiratul ihram secara total. Artinya proses pengangkatan tangan ini dimulai bersamaan dengan Allah. Jadi awalnya bareng, ya. Dan akhir daripada pengangkatan tangan juga bersamaan dengan akhirnya lafaz takbiratul ihram akbar. Pertanyaannya, sing bener Allahu akbar atau Allahu akbar? Satu atau dua? 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 Rungokne lek aku ngomong. Bi ayyukrinahu bi ibtidaan wa yunhiyahuma ma'an. Dengan gambaran pengangkatan tangan. Rungok nih. Pengangkatan tangan dan takbiratul ihram itu dimulai bareng. Angkat tangan kan kita. Allah, ya. Awalnya bareng ya. Dan proses pengangkatan tangan itu berakhir lafaz akbar. Pengangkatan itu mandeknya kapan? Pengangkatan tangan itu lo kapan? Aku gak takon akbari. Akbaris jelas. Pengangkatan tangan itu ini selesai atau ini selesai? Loh, rungokne tak aku iki, ojo gege dhewe ambek sesuai pemahamanmu. Ben pinter rakmu iku. Namanya pengangkatan selesai itu gini selesai atau gini baru selesai. Ojo sesuai ambek nafsumu. Iki mono. Dan gue pinter. Yang mana? Gini ini pengangkatan selesai atau begini pengangkatan tangan selesai? Loh, ya Pak, saudara ekonomi gitu. Yang namanya pengangkatan tangan selesai itu ini kembali, bukan pengangkatan tangan. Paham ya? Yang namanya pengangkatan tangan itu startnya ketika diangkat ini sampai ini. Ini sudah puncak pengangkatan. Ini kembali. Maka takbir itu Allahu Akbar.
Iki orang mengarahkan pemahamanmu. Kenyataan ini ngono lek kowe melok Fathul Mu'in. Lah lek ngene apa gak oleh, Gus? Oh, oleh gak ngomong gak oleh. Saya nggak ngomong nggak boleh. Tapi kalau kamu ikut Fathul Mu'in, cara pengangkatan tangan itu sunnah untuk dibarengkan dengan takbiratul ihram ibtidaan. Mulai awalnya wayun hiyahuma. Huma itu kan takbiratul ihram dan juga mengangkat tangan. Itu diselesaikan secara bersamaan. Pengangkatan tangan selesai, takbiratul ihram selesai. Allahu Akbar. Yes. Ya. Iki. Jadi si Jawa loro. Kalau yang selama ini kamu lakukan dua itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Cuma kalau Fathul Mu'in iki pemahaman piye Gus? Ya ngono kuwi mau. Enggak bisa kamu bantah. Hah? Yes. Ya Allah. Yes. Jadi kalau kita mengikuti kaifiyah yang ada, sunnahnya memang Allahu Akbar. Tapi Allahu Akbar ya enggak apa-apa. Enggak dosa lo. Tapi kalau kita membaca ini prakteknya begitu, Pak. Allahu Akbar. Paham ya? Karena awal pengantan dengan awal takbir bareng, akhir pengangkatan dengan akhir takbir bareng. Yes? Wa ma'aruku'in lil ittiba'il waridi min turukin. Begitu juga sunnah untuk mengangkat tangan ketika mau ruku. Ya? Fatihah, baca surat, kemudian mau ruku itu juga sunnah untuk mengangkat tangan dengan mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Yes. Waraf'in min wa minar ruku. Begitu juga sunnah mengangkat tangan ketika bangun dari ruku. Bangun dari ruku. Waraf'in min tasyahudin awalin lil ittiba'i fihima. Begitu. Sunnah untuk mengangkat tangan ketika bangun tasyahud awal. Yes. Jadi ngangkat tangan itu, Pak. Allahu Akbar takbiratul ihram ngangkat tangan. Mau ruku itu juga angkat tangan. Allahu Akbar. Yes. Bangun dari ruku, sami Allah liman hamidah angkat tangan. Yes. Kemudian tasyahud awal, setelah tasyahud awal berdiri itu juga angkat tangan. Allahu Akbar. Itu tempat-tempat yang disunahkan untuk angkat tangan. Yes. Sekarang pertanyaannya, ini sudah membahas masalah ngangkat tangan. Pertanyaannya, setelah tangan diangkat, tangan ini posisinya di mana? Allahu Akbar ya. Allahu Akbar. Sudah kan? Terus ketika tangan ini turun, nasibnya kemana? Yes. Maka wawad'uhuma tahta sadrihi wa fawqa surratihi lil ittiba. Sunnahnya tangan itu ya. Tangan itu diletakkan di bawah dada di atas pusar. Sunnahnya kedua tangan itu diletakkan di atas pusar di bawah dada. Yes. Jadi ini metrono za. Udelmu yo garisono, dodomu garisono. Pirang senti? Yes. Pirang senti? Oh, ketemune 30 senti, Gus. Lah, tanganmu iki pergelangan tanganmu iki metrono kok. Pirang senti? 5 senti, Gus. Berarti lek 30 dijukuk 5 senti, yo, dukur nisor masing-masing 12,5 senti. Pas kenceng lah. Yoga aku kudu ngono. Pokoknya di antara ini, di atas pusar, di bawah dada. Yes? Itu posisinya. Yes? Prakteknya. Ngene kadang ngene apa ini? Yang penting itu kan di bawah dada, di atas pusar. Terus tangannya ini gimana, Gus? Hah? Apa yang ngene barang ya? Akhidan biyamini ku ayasarihi. Tangan kanan dipakai untuk memegang pergelangan tangan kiri. Ya. Tangan kanan digunakan untuk memegang pergelangan tangan kiri. Masih ngene rapopo. Masih ngene penyapo ya. Tapi kan kami gegeran lagi ini modele. Sunnahnya begini. Tangan kanan digunakan untuk memegang pergelangan tangan kiri. Begini. Sunnahnya begini. Yes.
Nah itu kadang ada yang miring-miring Gus. Lek jari anai memang begitu. Aima ilan ila jihati yasari. Sedikit miring ke arah kiri. Li'annal qalba fiya, karena hati itu di sini. Karena hati itu di sini. Apa tujuannya? Wal hikmatu fi wad'ihi ma kadzalik ayyakuna ala asyrafil a'dha'i. Karena hati itu anggota paling mulia. Dorong ini nyekeli hati. Sudahnya begini. Tapi ngomongin ora apa-apa. Wis, jadi miring-miring ini. Hah? Salah. Ya Allah. Waradduhuma minar raf'i ila tahti sadri aula min irsalihima bil kulliyah. Bismillah. Paham ya? Kemudian mengembalikan kedua telapak tangan setelah diangkat ke posisi di bawah dada. Itu lebih baik daripada diatung-atung nih. Baleni mana? Waradduhuma ay raddul kaffaini ba'da raf'ihima ila sadri aula min irsalihima bil kulliyah. Kita mengembalikan posisi kedua tangan ke bawah dada, ke bawah dada. Setelah kita mengangkat tangan itu lebih baik daripada dilepaskan secara total. Mergo tangan kuwi Allahu Akbar. Icul ngene, iwir-iwir, Pak. Ya. Kok cara alasannya lima fi dzalika min ziyadatil harakah. Karena berpotensi nanti akan menambah gerakan. Maka lebih baik diamankan, disendangkep nih. Ya. Summa isti'nafi raf'ihima ila tahti sadri. Dan itu dibiarkan begini ini lebih baik daripada dimulai kembali untuk mengangkat di bawah dada. Kadang nyuwun sewu, ana wong ngene, Pak. Allahu Akbar. Baru diangkat. Jadi gripnya pertama Allahu Akbar langsung begini. Grip kedua Allahu Akbar ngene. Grip ketiga paling elek. Allahu Akbar ngene, orang disendangkep nih. Karena banyak gerakan di sini. Paham? Paham nggak? Tsummasti'na fi raf'ihima ila tahti sadri. Jadi setelah di ngenekne, kemudian dimulai lagi, memulai kembali untuk mengangkat di bawah dada. Isti'naf. Qala al-mutawalli wa'tamadahu ghairu yang bagi yang dura qabla raf'i wat takbir ila maudhi'i sujudihi wa yutrika ra'sahu qalilan thumma yarfa'u. Imam Mutawalli dan juga yang lain-lain mengatakan dan menjadikan ini sebagai pendapat yang dipegang betul, bahwa sebaiknya orang yang sholat itu sebelum dia mengangkat tangan dan sebelum dia takbir untuk melihat ke tempat sujudnya. Tengok nih. Pandangan mata ini sebelum kamu takbir, ya, sebelum kamu melihat ke tempat sujud, baru Allah, ya. Pandangan mata ayam dura ila maudhi'is sujud, melihat ke tempat sujud. Yutrika ra'sahu qalilan. Kepala kamu ini diyutrika. Tahu yutrika? Ditundukkan sedikit. Ini. Baru kemudian tangannya diangkat. Allahu Akbar. Selesai. Setelah selesai tsumma yarfa. Setelah selesai baru diangkat. Itu sunahnya begitu, katanya Imam Mutawalli dan yang lain. Pun apa we? Yang bagi ayam duro qabla raf'i wat takbir ila maudhi'i sujudi. Sunnah sebelum mengangkat tangan, otomatis sebelum takbir kan, mengangkat tangan dan takbir kan bareng. Sunnah untuk melihat ke tempat sujud. Wa yutrika ra'sahu qalilan. Dan kepalanya ini ditundukkan sedikit. Allahu Akbar. Oke? Hamzah? Wa thalithuha qiyamu qadirin alaihi binafsihi au bighairihi.
Yang ketiga. Yang ketiga, rukunnya sholat yang ketiga, sesuai kan Maghrib? Rukunnya sholat yang ketiga adalah qiyamu qadirin alaihi binafsihi au bighairihi fi fardin walau manduran au mu'adan. Rukun sholat yang ketiga, ini termasuk adalah berdiri bagi yang mampu dengan diri atau dengan yang lain. Berdiri bagi yang mampu dengan dirinya sendiri atau dengan yang lain dalam sholat fardu. Meskipun nazar atau sholat yang diulangi. Apa ki? Jajal dibaca ki. Rukun sholat yang ketiga. Berdiri bagi yang mampu. Terus? Loh, baik dengan dirinya sendiri atau dengan yang lain dalam sholat fardu meskipun nazar atau sholat yang diulangi. Tak pernah di situ. Ngaji fakih tenan ini, Pak. Berdiri itu dalam sholat merupakan sebuah kewajiban. Tapi bagi yang mampu. Ya. Bagi yang mampu. Kata-kata mampu berdiri ini ada kalanya mampu berdiri sendiri. Lek saya tahes nom-nom ini ngadeg dewe kuat. Ada orang itu yang mampu berdiri tapi tidak dengan dirinya sendiri. Tapi butuh bantuan, pakai tongkat. Atau kalau nggak pakai tongkat dicekeli wong. Itu namanya bighairi, dengan orang lain. Bahkan yang jadi ini diomong ini. Qaulu au bighairi ai min mu'inin. Baik kemampuan untuk berdiri dalam sholat yang itu merupakan sebuah kewajiban itu dilakukan dengan dirinya sendiri atau dengan bantuan orang lain, mu'in, bantuan orang lain atau hal lain. Meskipun bantuan orang lain itu walau bi ujratin fadilatin amma yu'tabaru fil fitrah au ukaza. Baik bantuan orang lain itu harus dengan upah. Nungoknya aku. Ono orang sembahyang. Ada orang sholat. Dia kalau berdiri mampu, tapi harus pegangan orang. Apa saya sholat duduk aja, Gus? Jangan, berdiri kamu. Nggak boleh duduk. Tapi kalau saya berdiri harus pegangan orang. Nggak apa-apa pegangan orang. Tapi kalau saya pegangan orang, orangnya bayar. Wajib kamu bayar. Paham ya? Ngono kok orang nggak sembahyang. Wong sembahyang isok ngadeg cekelan wong bayar ya kongon bayar. Paham ya? Lha iki tenanan iki. Ngomong tegas aku. Walau bi ujratin. Orang yang sholat kewajiban dalam sholat berdiri saja, itu meskipun mampu dengan bantuan orang lain harus bayar sekalipun, itu harus dibayar. Kono nggak sembahyang. Misalnya anak wong setua, ya Allah Gus, kalau satu enggak Gus, gak kuat lek ngadeg, kuat lek dicekeli wong, nggak dicekeli wong mawon aja lo nggak sampean. Wong ngadeg gak kudu ngadeg dewe ya, masih cekeli wong ya wajib ngadeg. Tapi bayar kalau Gus, ya bayar aja Mbah. Artinya kamu kalau masih mampu berdiri meskipun dengan pegangan orang lain, artinya masih mampu. Walau bi ujrah, meskipun harus bayar. Fi fardin. Tapi sholat itu berdiri termasuk kewajiban dalam sholat fardu. Kalau sholat sunnah enggak? Kalau sholat sunnah enggak? Kamu sholat taraweh sambil duduk, enggak apa-apa. Meskipun kamu mampu berdiri, kamu duduk, enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Ya mek ganjaran separuh ngono tok. Kamu sholat mampu berdiri, tapi kamu sholat duduk taraweh, pahalanya 50%. Mampu berdiri tapi sholatnya tidur miring, 25%. Tapi kalau sholat fardu, kamu mampu berdiri, kamu sholat duduk, batal sholat kamu, enggak sah. Maka dari itu, orang yang sholat dalam kondisi duduk dalam sholat fardu karena enggak mampu berdiri, hakikatnya nilainya sama dengan orang yang sholat berdiri. Paham aku? Paham ya? Karena dia duduk itu atas dasar ketidakmampuan. Maka jangan dipandang sebelah mata. Longgo. Iki ngadeg. Berarti sing longgo gak oleh dadi kan akhirnya ngono lek nang kamu-kamu. Wis bahas tau kowe ngambil longgo jadi imam Mbah sing ngadeg ae. Karena memandang yang berdiri lebih sempurna daripada yang duduk. Padahal tidak seperti itu.
Yang duduk itu sudah paling sempurna karena memang dia mampunya duduk. Karena sempurna itu tergantung kelasnya orang masing-masing. Oh jadi delok, opo, ki nyumbang 1.000 kiki, sing 10 juta lho. Nyumbang jadi delok 1.000 10 juta. Kadarnya orang masing. 1.000 oki wis pol-polan. Yo. 10 juta uang durung karuan pol-polan, iso titik, Pak. Begitupun orang sholat duduk, itu hakikatnya sudah paling sempurna. Sama dengan sholatnya orang berdiri, karena itu kadar kemampuannya. Walau manduron, kewajiban untuk berdiri dalam sholat fardu, itu meskipun sholatnya sholat nadar. Sholat duha itu kan sholat sunnah. Sholat duha, sholat sunnah. Sholat tahajud, sholat sunnah. Oki nadar. Ingko sampai seminggu jadwali cocok ambek karepku kabeh. Jadwal sila pas cocok ambek karepku kabeh. Nadar seminggu duha petang rakaat. Kok ternyata dicek, cepas rek minggu kepingin nang kene jadwal ya mene. Iki wae kepingin nang kene jadwal pas kabeh. Berarti nadarnya harus dipenuhi. Apa itu salat duha 4 rakaat? Maka kamu salat duha harus berdiri. Lu enggak oleh, Gus. Enggak oleh. Kan salat sunnah, Gus. Salat sunnah asalnya. Tapi karena sudah dinadari, jadinya salat fardu. Maka harus dengan cara berdiri. Au mu'adan, ataupun meskipun sholatnya itu sholat yang diulangi. Tahu sholat diulangi ya? Zaman sholat asar, sudah sholat asar, kemudian tak ajak sholat lagi. Sholat asar mana saya karo aku saya. Asar. Saya sudah sholat asar. Andai kata saya nggak sholat asar lagi, kan tidak masalah. Karena ini sudah sholat yang kedua kalinya. Lek munak lunggu ya Gus, kesel Gus, bengat Gus. Lunggu, nggak boleh. Wah, gak sembahyang asar maneh, oleh kok sembahyang asar maneh lunggu gak oleh. Mergo kowe sembahyang asar maneh kudu ngono. Au mu'adan. Meskipun salat yang kamu lakukan itu salat yang kedua kali, tetap harus dilakukan berdiri. Wa yahsulu al-qiyamu binasbi faqari dhahri. Sekarang pertanyaannya, orang salat berdiri itu gimana, Gus? Wong ngadeg soal macam-macam, Pak. Ono sing ngene. Ono sing rodok ngene, wis rodok tua yang ngene. Sekarang pertanyaannya, sholat dengan cara berdiri itu yang benar praktek berdirinya bagaimana? Apa pokok ngadeg sikile masih awake rada bungkuk-bungkuk? Apa kudu sikile sak gegere kenceng kabeh ngene? Apa ta ya apa? Tolak ukurnya. Wa yahsulu al-qiyamu binasbi faqari dhahri ay idhamihi allati hiya mafasil. Niku kelanjutannya pembahasan benjing ila akhirih wallahu a'lam bishawab.